seberapa penting kewaspadaan mana maksudnya ini, Pak Datuk? Kewaspadaan mana dan kewaspadaan apa di Kesbangpol yang mesti ada? Ya, jadi di kewaspadaan ini kan lebih bagaimana kita mampu melakukan deteksi dini. Deteksi dini, oke. Dari potensi-potensi yang membuat kehidupan ini arahnya negatif ya. Apakah konflik, kerawanan, perpecahan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Senang dan bahagia kembali saya Zulfahmi Adi hadir ke layar kaca sahabat untuk memberikan inspirasi, informasi sekaligus motivasi untuk membingkai langkah kehidupan agar kita tidak terlalu tegang menjalani kehidupan ini, bahkan dapat terinspirasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kali ini seorang narasumber yang luar biasa telah duduk di kursi kita. Siapakah beliau? Kita sapa dahulu. Nama beliau adalah Bapak Marwan Syah SIP Datuk Rajo Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Pak Datuk atau Nyek Datuk? Kalau di Kamang, Nyek Datuk. Kalau di Bukit, Nyek Datuk ya? Iya. Acak ciek saya. Apa lagi? Nyek Datuk saya. Nyek Datuk. Nyek Datuk. Nyek Datuk. Nyek Datuk Rajo Sulaiman. Sehat, Nyek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dun sana semua ya kan, yang melihat podcast sisi lain Aspen luar biasa dengan host yang luar biasa ini. Masya Allah, alhamdulillah. Datuk kita ini adalah Kabid Kesbangpol, Kabid Kewaspadaan Nasional, Kabid Kewaspadaan Nasional Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah. Kita bahasa Minang sini saja. Campur-campur aja. Campur salahnya. Iya. Nampaknya dimengerti kan. Iya, demokratis kalau Nyak Datuk. Iya. Nyak Datuk tinggal di? Kini tinggal di Padang, di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang. Kalau kampung di Padang Panjang. Kampung Padang Panjang? Iya. Kampung Padang Panjang ya. Iya. Itu kalau pegawai negeri mah ya, kalau lah kabit tuh pegawai negeri. Orang politik. Indah orang politik dia. Iya. Tapi SIP kok kan sejana ilmu politik. Iya. Iya, orang politik. Iya, sarjana ilmu politik. Sarjana. Kalau di pleset bisa sarjana ilmu pelet. Sarjana ilmu pelet. Iya. Jadi kami dulu kuliah itu di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Unan ya? Unan. Jadi kalau kadang diplesetkan jadi Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. FISIP, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Aduh. Seluruhan tuh kuliah ya. Tapi kita tidak terima. Batin kita tidak terima. Tidak terimanya ya? Iya. Alasannya banyak. Kita orang politik. Iya tuh. Orang ilmu politik. Kalau orang politik nanti bisa salah kan. Salah ya? Iya, apalagi orang ke pilkada nanti kan. Iya betul. Sementara orang pilkadanya. Baru salah dari pemilu. Jangan nanti dari sisi lain Aspen ke Marwan Syah Datuk Rajo Sulaiman ke di calonan orang lagi kan. Jadi bupati Tanah Datar ya. Jangan iyonya. Yang penting kita siap aja. Luar biasa. Kalau orang politik luar biasa. Ilmu politiknya memang tertarik dengan politik atau mau maaf ya, ini salah jurusan maksudnya. Memang sebenarnya pilihan 3 sama Joko kawan jadi apa kowe psikolog. Iya. Kan mbak ke psikolog. Ayo kowe yang dapet aja. Ainya posisi Pak. Jadi Ambo itu punya sejarah hidup yang memang dakek ke politik ya. Sekitar kelas 3 MTSN. Ambo kuliah dulu di MTSN Bukit Surungan Padang Panjang. Kelas 3 itu sudah banyak membaca buku-buku politik. Kelas 3 SMP. SMP. Kelas 3 sudah ya. Kebetulan ada kakak aktivis
di UNAN waktu itu Fakultas Teknik. Pulang bawa-bawa buku dan kita baca. Ada ketertarikan ya dengan buku-buku politik. Ternyata kita bisa melihat Indonesia itu dari buku ya kan. Apalagi waktu itu kan masih Orde Baru. Iya. Ya kalau secara politik waktu itu di Orde Baru itu kita masuk ke salah satu partai Islam waktu itu. Maksudnya bukan masuk secara keanggotaan tapi dididik lingkungan yang arahnya salah satu partai Islam waktu Orde Baru itu. Akhirnya kita banyak baca-baca buku. Bahkan di waktu tamat sanawiyah nyambung ke MAN Kota Baru. Iya. Itu sempat pernah berdebat dengan guru kan. Debat Joguru. Debat Joguru. Itu. Guru enggak salah waktu itu PPKN ya. PPKN apa PMP ya. Dahsyat ke nantang guru. Nantang. Jadi waktu itu ya maklum lah waktu kan suasananya sangat kuning gitu kuning, kan. Ya, suasana sangat kuning. Kita di dalam dengan aura kehijauan ya. Betul. Kemudian beliau berbicara begini tentang pemerintah. Kita debat lah kan. Debat bahwa ini sangat apa yang terjadi, apa yang Bapak sebut itu tidak seperti itu. Saya punya buku ini saya baca gitu kan. Akhirnya separuh jalan belajar itu tuh ya udah gitu selesai selaku sekolah belajar dari kini gitu. Itu masih ingat. Itu debatnya dua face to face atau di depan murid? Di dalam kelas. Di dalam kelas. Karena memang kita dididik di masjid ya. Jadi dididik di surau, kita berdiskusi di sana di surau di masjid itu tentang apa saja, terutama juga tentang politik. Jadi itu yang sebenarnya akar budaya anak muda Minang itu kan di surau. Jadi kita aktif itu di surau, di masjid, pesantren Ramadan, pesantren Kilat, dan semuanya kita diskusi tentang kondisi kekinian itu di SMA ya, di SMA aja. SMA. Nah pas tamat, karena baca buku politik seperti itu, mulai mengkristal ya kan, darah-darah politik ya. Karena bacaan, kemudian kita beli buku juga, dan banyak buku-buku pergerakan Islam juga kita baca. Akhirnya pas tamat dari MAN itu kita pingin kuliah politik. MAN mana ya? MAN Kota Baru, Padang Panjang, Kota Baru. Oh bukan MAPK. Bukan MAN. Oh MAN ya. Iya. MAN Gunung. Kota Baru yang jalan ke Bukit Tinggi. Oh MAPK-nya mondoknya iya, kan tempatnya ini sama kan ya. Oh ya, oke. Sip. Akhirnya kita putuskan mau masuk politik. Sampai ke orang tua pernah kita sampaikan, Ambo kalau bisa nanti tamat masuk di politik UI. Cuman waktu itu karena persoalan ekonomi dari orang tua, kata orang tua ke kami, ke saya, Ambo waktu itu kalau masuk UI, yang masalah itu kalau lulus katanya. Kalau tidak lulus aman gitu. Kalau di kampung nama Amai tidak masalah deh. Cuma kalau lulus Iko jual di Balanjuan ongkos kos di Jakarta gitu kan. Ya iyalah, akhirnya ambil lari ke Padang, kumpulkan soal-soal UMPTN. Akhirnya ambil politik UNAN, alhamdulillah lulus. 2 waktu itu daftar di IAIN juga daftar. Itu pun jurusannya tak politik, jenayah siasah kan. Oh, jenayah siasah. Jadi memang pengen mendalami politik. Jadi kalau ini di ilmu politik, ambo tamatan jenayah siasahnya salam jela. Jadi keingin tahuan berpolitik, politik itu kan sangat dinamis kan. Iya. Politik itu mempelajari bahwa kita hidup, bagaimana kita eksis dalam kehidupan kan. Walaupun kadang-kadang memang sempat waktu salah seorang senior pengecehan, mangga masuk politik. Politik itu bisa belajar di masa jo katanya kan. Dua apa jadi politik jo, baca buku politik jo. Ternyata ketika kita masuk di ilmu politik itu beda memang. Ilmu politik itu tidak sama dengan politik cerita-cerita di lapau ini. Kita ini ilmuwan.
Iya, iya. Kita belajar politik itu bukan menjadi politisi atau politikus gitu. Iya, iya. Tapi Artinya menjadi ilmuwan politik. untuk jadi praktisi politik nggak mesti tamatan dari ilmu politik. Iya. Tapi kalau kita menjadi ilmuwan politik memang harus kuliah di ilmu politik. Ilmu politik, walaupun nggak mesti menjadi praktisi politik. Iya. Walaupun tidak mesti praktisi politik. Politisi kah, politikus kan namanya. Iya. Bahkan orang pernah bilang bahwa politik itu kotor. Ya. Saya juga bantah. Tidak ada politik kotor. Apa ini bandingannya? Ya, karena politik itu ilmu yang diturunkan Allah untuk manusia. Dia menjadi tools, menjadi alat sama dengan ilmu-ilmu lain, ilmu pertanian, peternakan, kesehatan. Begitu juga ilmu politik. Sebentar supaya kita coba cerna dengan pemirsa ini yang kontra. Di mana letaknya Allah menurunkan ilmu politik itu? Dalam sebuah buku Ibnu Khaldun, buku Muqaddimah, Ya. kemudian juga di dalam Al-Quran, itu Al-Quran itu sebagian besar isinya adalah sejarah. Bagaimana para nabi menjalani kehidupan, bagaimana para nabi mengelola pemerintahan, itu semuanya politik. Oke. Jadi politik itu kan cara strategi kita untuk menjalani kehidupan sebenarnya. Artinya politik itu adalah strategi. Iya. Ya. Oke. Cuman kemudian politik ini menjadi bias Hah? karena perilaku terutama juga kalau ilmuwan itu dipengaruhi ada Machiavelli, ada Max Weber kan, kemudian membicara tentang politik yang mengatakan bahwa politik ini segala cara untuk mendapatkan tujuan, menghalalkan segala cara, untuk mencapai tujuan tertentu ya, tujuan mereka gitu kan, tujuan pribadi atau tujuan organisasi. Ini kata menghalalkan segala cara ini kadang diterjemahkan berbeda-beda. Oh ya, artinya agar dia tetap politik dalam koridor yang benar, Iya. mesti disandingkan dengan yang tadi Al-Quran. Iya, betul. Jadi Al-Quran ataupun agama lain ya, ketika dia menyandingkan politik strategi kehidupannya ini dengan agamanya, maka insya Allah politiknya akan lurus, akan jalan lurus. Dia tujuannya adalah kesejahteraan umat, tujuannya adalah kemakmuran, keamanan, partisipasi yang banyak itu tujuan. Tanpa politik kan masih bisa aman ya. Apa? Tanpa politik orang bisa aman. Tidak ada kehidupan ini tanpa politik. Tidak ada kehidupan tanpa politik. Iya. Wah, ini seru nih. Kenapanya? Pak Zul aja bilang di rumah misalnya kan, itu penuh trik politik itu dengan keluarga. Walaupun kadang-kala kita memang menerjemahkan tidak sesaklek itu, tapi semuanya itu dengan politik gitu. Merayu istri aja itu dengan politik. Gitu. Dia kayak pisau miripnya kayaknya. Iya. Tergantung cara dan siapa pemegang ya. Siapa pemegang? Kalau pisau di tangan orang gila bahayanya. Jangan sampai. Mirip politik kayak gitu. Tidak. Politik itu dipegang oleh orang berakal. Orang cerdas ya kan? Gitu. Mestinya begitu ya. Mestinya begitu. Jadi sebagai politisi yang baik itu memang dia paham politik, dia paham ilmu politik, strategi politik, kemudian juga dia paham bahwa dibarengi dengan sikap ya. Dengan sikap yang baik, apalagi kalau memang dibarengi dengan pengetahuan agama untuk berpolitik, dia akan baik. Tujuannya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan umat, kemakmuran, kemaslahatan. Itu tujuan berpolitik. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, dapat kursi kan, dapat jabatan, kemudian umat ditinggalkan misalnya. Bukan itu. Tapi tetap dapat kursi di legislatif, di pimpinan daerah, bagaimana tanda tangan dia ini kemudian untuk kemaslahatan umat. Wah, ini menarik nih. Ini kan juga sebagai seorang Kesbangpol, ya, kabit kewaspadaan malah. Nah, ini menarik antara orang ilmu politik dengan kabit di Kesbangpol. Partai politik sebelum mereka lolos
jadi peserta pemilu, mereka harus daftar dulu kan ke Kasbangpolnya. Iya. Artinya setiap partai politik itu visi dan misinya harus di-scan, tujuannya adalah kemaslahatan, begitu? Iya. Oh gitu. Karena kita harus pelajari, ini kan politik ini mereka punya jenjang mulai dari pusat ya kan, sampai ke nagari, desa. Ya, dan partai ini kan mereka sebenarnya sudah lulus di pemeriksaan. Pusat sudah lulus ya. Oke. Administrasi di pusat. Kita di provinsi hanya meneruskan. Nah di pusat itu semuanya sudah dilihat. Visi, misi, ideologinya apa, kantornya di mana, pengurusnya siapa, itu semuanya sudah selesai. Artinya berdasarkan visi dan misi semua partai politik ini tujuannya goalnya sama, kesejahteraan. Iya. Bisa dilihat semuanya pasti kesejahteraan. Kesejahteraannya. Iya, cuma persoalannya kan ini lagi nih masalah antara Dasein dan Dasolen ya. Realita dengan harapan ya. Iya, harapan dan kenyataan. Kemudian ada jurang. Ya, itulah yang jadi masalah ya. Kalau semua partai berjalan sesuai dengan visi misinya, insya Allah Indonesia ini akan makmur. Iya. Sahabat, kita tidak masuk terlalu dalam karena kita lembaga sosial. Tapi ini menarik karena tapi koridornya politik secara umum. Iya, ini bicara secara umum karena beliau ini orang politik ini, sarjana ilmu politik. Tapi memang mestinya Islam itu tidak dipisahkan, agama dan negara tidak boleh pisah ya. Tidak boleh dipisah. Tidak boleh. Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Dari dulu ada sebuah gerakan liberalisasi. Iya. Memisahkan Islam agama dan Islam dan politik. Ya. Ulama, pendeta, biksu bicaralah tentang agama. Tapi partai jangan ikut, berpolitik jangan ikut. Ya, ada dikotomi yang dimunculkan bahwa negara untuk negara, agama untuk agama. Sebenarnya kalau dalam Islam sudah ada dalam Al-Qur'an sumulilatul Islam, syamil. Islam itu syamil mutakamil. Islam itu menyeluruh dan sudah sempurna. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum wa raditu lakumul islami dina. Bahwa Allah sudah menyempurnakan Islam itu sebagai agama, sebagai jalan hidup. Ya, jadi semuanya sudah ada di Islam. Mau kita berpolitik ada di Islam. Jadi sudah sempurna. Semua sudah sempurna. Jadi tidak mungkin dipisahkan antara Islam, antara agama dengan politik. Seru nih sahabat. Ini baru pembukaan nih. Saya akan lihat ini Nya Datuk dari ini Nya Datuk. Berarti kalau Nya Datuk seorang sarjana ilmu politik, kemudian Kesbangpol. Sekarang kan bagian Kabid Kewaspadaan. Nah, Kabid Kewaspadaan Provinsi Sumatera Barat. Kita masuk, hubungkan dahulu tentang kewaspadaan, Pak Datuk. Kenapa? Seberapa penting kewaspadaan? Kewaspadaan mana maksudnya ini, Pak Datuk? Kewaspadaan mana dan kewaspadaan apa di Kesbangpol yang mesti ada? Jadi di kewaspadaan ini kan lebih bagaimana kita mampu melakukan deteksi dini. Dari potensi-potensi yang membuat kehidupan ini arahnya negatif ya. Apakah konflik, kerawanan, perpecahan. Kita lakukan namanya deteksi dini. Deteksi dini atau nanti nadinya cegah dini. Ya, misalnya kita sebagai masyarakat ya, ada orang berkumpul misalnya kan. Kemudian ngomong-ngomong apa saja, kita harus tahu itu ngapain mereka. Apalagi kalau itu orang baru. Orang dicurigai. Kemudian ada aliran baru yang ada di tempat kita misalnya, kita harus tahu itu siapa, alirannya apa, sehingga kita mampu melakukan pemetaan. Pemetaan bahwa ini ada potensi, mungkin potensinya adalah konflik, potensinya pemahaman yang menyimpang. Maka ini harus ada swakarsa dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan bersama dengan
pemerintah daerah, apakah daerah kabupaten kota atau provinsi. Ini namanya kewaspadaan. Kewaspadaan ya. Ya, jadi siap siaga, dan di Islam juga seperti itu, diajarkan kita lebih waspada ya kan. Nah, jadi wa'idullahu mastata'tum, maka bersiap-siap ya. Gitu kan. Itu bahasanya dalam agama ya kan. Kita harus iqdad nih, harus selalu siap dengan kondisi apapun. Mau perang, oke. Mau damai, alhamdulillah. Nanti ada masa paceklik, kita sudah siap. Ada kalau dalam sejarah Rasulullah itu ada Baitul Mal, yang di sana dikumpulkan harta-harta, baik dari zakat, harta dari sedekah orang-orang kaya, juga harta dari pampasan perang, dikumpulkan di Baitul Mal. Ketika masa-masa paceklik, itu Baitul Mal keluar. Mungkin ini juga dari Aspen ini. Bahagian dari, kalau sekarang namanya lembaga sosial. Kalau dulu kan namanya Baitul Mal. Sekarang sudah lembaga ambil zakat, insyaallah. Sudah menjadi ambil zakat ya. Insyaallah ya. Izin registrasi dulu panjang, harus lewat Kesbangpol dulunya. Iya. Kesbangpol dulu, kalau enggak bisa dianggap aliran sesat. Aliran sesat, ilegal nantinya. Ilegal. Kenapa mengambil harta dari masyarakat tidak ada izinnya? Tidak ada izin. Walaupun masyarakat percaya nih, Pak Zul. Pak Zul aja berdiri di kedai atau di toko, orang ya, ini Pak Zul perlu nih kita titipkan zakat gitu. Tapi kalau tidak ada izin, jadi masalah. Jadi dulu nama ada Baitul Mal. Betul ya. Ya, jadi Rasulullah bahkan jalan malam, Umar bin Khattab jalan malam melihat kondisi masyarakat umat ya. Iya, ngambil gandum di sana, kemudian diserahkan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu yang namanya kewaspadaan. Kita harus mempunyai persiapan. Bahkan keliling kondisi. Ketika masalah susu tuh nya. Ya dicampur dengan air kan? Campur dengan air, kemudian kenapa kok jadi susu tiba-tiba murah soalnya mahal itunya? Anak gadis di sana tidak mau kan, disuruh diperintah oleh ibunya untuk mencampur susu, dia tidak mau. Bahkan Umar pun mengambil menjadi menantu anak gadis. Iya, betul ya. Jadi itu hal-hal seperti itu memang harus dipersiapkan kita sebagai masyarakat. Jadi kewaspadaan itu lebih nanti juga bagaimana Sumatera Barat ya dibentengi ya dari pengaruh-pengaruh. Nanti apakah pengaruh paham yang beda ya, komunis dan lain sebagainya. Kemudian juga terorisme, radikalisme, konflik sosial, dan semuanya bisa muncul dari masyarakat. Artinya walaupun Nyak Datuk yang jadi kabitnya, sebenarnya masyarakat Sumatera Barat harus meningkatkan kewaspadaan. Iya, betul. Iya. Karena kewaspadaan itu tentu masyarakat yang lebih tahu. Iya. Ya, kalau kewaspadaan ini di Minang pun, ini kan sudah dipelajari ya, dari filosofi Minang itulah dipelajari itu. Apa tuh ya? Tahu de rantiang nang kaman cucu ya kan. Dahan nang kamaimpo. Itu sudah dipelajari. Filsafah Minang kayaknya sebenarnya disadur untuk jadi prosedur bagian-bagian apa ya. Kalau kita belajar bagaimana orang Minang dari dulu, kata-katanya ya, sikap dari orang Minang sebenarnya sudah jadi bekal hidup yang paripurna itu. Iya. Takile ikan di laut lah tentu jatan batino. Iya. Apalagi kewaspadaan ini. Betul. Pak Zul nanti cari menantu. Perlu waspada, menantunya siapa ini? Dicari lah kan, dicari, dideteksi, deteksi dini, cari rumahnya kan. Iya. Lai solat tenda gitu. Kemudian apa perilakunya, tanya pergaulannya. Istilah melambai enggak gitu kan. Karena sekarang banyak kejadian, banyak kasus yang perlu kita waspadai memang gitu. Bukan hanya masalah ideologi, misalnya masalah konflik, narkoba. Saya terpikir begini ya Datuk. Ini kan Kesbangpol nih. Iya. Bagaimana orang-orang Minang ini dikenal di luar itu dalam pandangan keindonesiaan? Secara itu kultur orang Minang ini kan tingkat kewaspadaan di Sumatera Barat sebenarnya dalam tataran nasional seperti apa sih, Nya? Ya,
Minang ini karena memang kultur ya sudah dibangun dari anak-anak ini muda. Itulah yang di surau. Di surau itu kita diajarkan dua hal yang besar dari kewaspadaan. Satu, kewaspadaan secara di sisi agama. Sisi agama, oke. Ya, artinya apa? Bahwa secara prinsip orang Minang itu tidak lagi diragukan. Dia mau ke mana saja, mau merantau ke mana saja. Prinsip keminangannya dan keagamanya itu sudah duduk istilahnya. Kalau dari surau sudah duduk, tidak bisa digoyahkan lagi. Oh, mau kristenisasi, mau apa segala macam, mau hidupnya kaya ataupun miskin, dia tidak akan tergoyahkan. Kalau Minang itu kan identik dengan dia beragama yang baik ya. Kemudian dari sisi penjagaan teritorial, fisik, itu orang Minang, anak-anak Minang ini sudah diajarkan silek. Oke. Silek itu bisa silek secara fisik ya, dengan gerakan, juga bisa silek secara silek lidah ini. Silek kato ya. Silek kato. Jadi semuanya sudah diajarkan. Dan itu sekarang terpakai. Semuanya terpakai. Tapi saya melihat berbedanya. Pertanyaannya adalah itu kan filsafat lama. Iya. Pertanyaannya adalah ini ada juga kemarin hangat beritanya nih. Iya. Human trafficking. Nah, itu konon ceritanya orang Minang. Kita balik tadi nih. Iya. Secara yang tadi itu orang Minang sebenarnya sudah kuat dari dalam. Pertanyaannya itu kan yang dulunya. Apakah ini memandang dua sisi? Orang Kesbangpol punya data. Secara orang Kesbangpol punya data. Secara adat ini adalah tokoh adat begitu ya. Punya bimbingan kemanakan. Pertanyaan saya adalah dengan ancaman-ancaman yang akan muncul, apakah yang tadi itu sudah mulai terkikis atau hanya sekedar tinggal filosofis atau bagaimananya? Ke depan nih ceritanya dari data yang ada. Ya, inilah pengaruh ya. Ada namanya degradasi, pengikisan, ya, pengikisan apakah moral, identitas kita sebagai orang Minang, kemudian juga adalah kepedulian bersama, kepedulian sesama, antara kita satu komplek tempat tinggal, satu nagari dan lain sebagainya. Bisa jadi memang kewaspadaan ini kemudian mulai menurun. Kewaspadaan menurun. Kan tadi kita berbicara secara normatif ya. Normatif. Sekarang bisa jadi ini kewaspadaan menurun, dan inilah yang harus kita gugah terus. Kita gugah ya. Iya. Ada misal human trafficking. Ini kan persoalan dasar dari human trafficking ini kan masalah kesejahteraan ya, masalah perut lah istilahnya. Sumatera Tengah mereka tidak makan, bukan Sumatera Barat, ini Sumatera Tengah. Perut ini ya, masalah kesejahteraan, mereka tidak makan, bisa jadi keluarganya broken dan lain sebagainya. Ya, itu kesempatan bagi orang-orang yang berwatak jahat untuk memanfaatkan situasi itu. Dia ambil, dibujuk-bujuk, mungkin nanti ada Karajo di Jakarta, ada Karajo di Pekanbaru gitu kan, ada Karajo di Malaysia. Ya, namanya orang juga kehidupannya dalam keadaan miskin, kemudian butuh pekerjaan, ya bisa jadi itu. Kemudian diambil, dibawa, bukannya dikasih kerja, tapi dipekerjakan dengan hal yang tidak baik. Ya, bisa jadi dia menjadi pekerja wanita yang tidak baik gitu dan yang lain sebagainya, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, inilah fungsi agama juga sangat berpengaruh. Fungsi kewaspadaan ini tokoh masyarakat dan agama mesti harus bersatu. Harus bersatu. Jadi kewaspadaan ini kan swakarsa ya. Kalau dulu nama ada 98 lupa swakarsa ya. Itu kan bagaimana proses pengamanan masyarakat itu lahir dari masyarakat sendiri kan. Nah, sekarang juga seperti itu. Masyarakat harus membentengi niniak mama, kayak kamanakan berajo ke mama, mama berajo ke penghulu, dan harus dibalikkan. Penghulu harus memperhatikan anak kemanakannya. Siapnya. Tapi artinya kalau kita lihat secara kebernegaraan hari ini secara nasional, Sumatera Barat sih aman-aman saja. Iya. Benar gak ya? Aman.
Ini yang aman ini perlu selalu dipantau dan ya. Sahabat, ini kita nih menarik ini karena ini kabit kewaspadaan yang bagian ke Bampol, sahabat. Artinya kalau kita lihat selama ini walaupun di media sosial seakan-akan orang Sumatera Barat itu seakan-akan bengis. Iya. Bener nggak ya? Bener ya? Sumatera Barat ini orang paling lembut ini. Paling lembut. Tapi suara di media sosial kasar loh, ya. Ya, itu kan dinamika. Dinamika. Tapi aslinya Sumatera Barat ini orang-orangnya lembut. Kenapa? Karena mereka dididik di surau. Oh iya. Mereka dididik oleh para ulama. Nenek mama itu adalah nenek mama ulama. Ya, yang mendidik. Nah, persoalan ini kan kemudian ada dinamika, ada pengaruh ya, infiltrasi dari luar. Ya, salah satunya dengan gadget ya, dengan gadget. HP. Nah, itu yang perlu kita waspadai sekarang gitu. Karena pengaruh negatif itu sudah hadir di lokasi terkecil masyarakat. Itu kamar. Kamar tidur. Kalau dulu TV masih ada di ruang tamu ya. Kini kalau HP sambil lalu masih bisa dilihat. Iya, betul. Ya kalau dulu kan berarti kan ini ATHG apanya? Ya, ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya. ATHG. Berarti Minang secara tempo dulu yang masih di surau insya Allah aman lah secara ideologi. Tapi sekarangnya kan surau nggak ada lagi nih. Nilai surau pun bentuk pengejawantahan pun sebenarnya belum ada. Nah kita masuk dari segi ilmu politik yang kalau kita kayak ininya, artinya orang berpolitik, orang sebenarnya Minang yang kuat dengan falsafah adat bersandi syara itu secara perang pemikiran, tentu orang perang pemikiran tidak membiarkan begitu saja Minang baik-baik saja. Nah kalau kita lihat dari perang pemikiran, sisi perang pemikiran, orang Minang sudah hampir terjajah dari perang pikiran ini atau bagaimananya? Kita lihat boleh nih. Ikut tambah lama. Ada nyos awalnya dangkanya. Awalnya dangka tapi semakin turun di hati tanah ya kan. Tanah. Jadi memang perang pemikiran ini pun sudah diisyaratkan di Al-Quran ya, 14 abad yang lalu. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi tidak akan pernah senang orang Nasrani dan Yahudi itu sebelum kita orang Islam ikut dengan milah mereka, dengan pola hidup mereka. Tidak hanya ajaran tapi pola hidup semuanya. Dan mereka tidak pernah menyerah untuk itu. Semua diserbu ya. Perang pemikiran itu semua alat mereka gunakan untuk mempengaruhi terutama adalah generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena generasi muda ini akan meneruskan estafeta kepemimpinan. Makanya sekarang anak muda kita ini luar biasa. Kalau perkembangan waktu kita ketek-ketek dulu dengan sekarang, ini luar biasa perkembangan. Kejahatan anak muda pun juga meningkat. Dulu tidak pernah kita melihat orang tawuran pakai kelewang celurit yang panjang-panjang itu. Dulu tuh ada di daerah-daerah sana. Ya boleh kita tidak tahu dulu kan media cukup terbatas. Kalau saya pernah tawuran, tapi main tangan kosong. Tangan kosong ya. Ini ada pendekat ya. Ya semuanya mereka juga tangan kosong kita aladani tangan kosong. Tapi sekarang apa? Anak-anak kemudian pakai senjata, pakai celurit, pakai pedang dan lain sebagainya. Ini kan kejahatan yang yang dulu tidak pernah ada sekarang ada. Nah terkait dengan perang pemikiran juga seperti itu. Pemuda Islam kemudian dijadikan target. Dia mencoba merubah kehidupan. Apa yang ditargetkannya adalah agar pemuda-pemuda ini jauh dari agama. Jauh dari agama. Dan semuanya menjadi terpengaruh gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Gerakan Ghazwul Fikri atau perang pemikiran tetap ada. Jadi ini kejadiannya setelah perang salib. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang kafir, Nasrani dan Yahudi waktu itu menyerah
bahwa untuk perang dengan Islam mereka tidak akan pernah sanggup gitu. Oke. Selemah-lemahnya iman orang Islam ya, kalau agamanya digaduh hanya mati pun emuh gitu. Iya, iya. Walaupunnya preman gitu Iya, kan. iya, iya. Walaupun tak sholat ya. Iya, betul. Walaupunnya di lapau mainnya tidak sholat, tapi coba ganggu agamanya. Iya, iya. Dia siap mati gitu. Iya, iya. Agamanya. Maka orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadi tidak merasa tidak sanggup lah untuk berperang secara ini ya. Akhirnya muncullah diskusi-diskusi di antara mereka. Ya, maka muncul yang Ghazul Fikri tadi. Oke, kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan pedang, dengan perang, dengan pertarungan. Kita kalahkan mereka dengan pengaruh-pengaruh negatif yang lain. Apa pengaruhnya? Pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, kemudian cara budaya-budaya yang tidak Islami, LGBT, ya, semuanya. Kemudian dijadikan senjata, dijadikan alat. Bahkan narkoba itu luar biasa. Sumatera Barat juga luar biasa. Mantap nih, masuk nih. Lebih dalamnya. Iya. Orang kewaspadaan. LGBT itu benar tuh. Di Sumatera Barat ada pesan isyarat ini meningkat. Ya. Ya kalau penelitian orang ada kan. Ya lumayan lah gitu. Walaupun kadang-kala kita sebagai orang Minang kadang kita malu juga ya. Karena apa? Generasi Minang ini kan dididik di surau ya. Di surau. Di Sile. Ya, kan itu, awalnya seperti filosofinya begitu. Iya, tapi itu yang salah apanya? Ada ratusan atau ribuan nih. Jadi kesalahan itu banyak hal ya. Banyak hal. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian tentang kalau ada kawan di media itu menyebut nama gayung bocor ya. Gayung bocor? Gayung bocor. Kenapanya? Ya itu yang tadi. Oh, istilahnya gayung bocor. Ada banyak hal yang perlu kita telisik. Oke. Ya. Apakah dan pengaruh yang besar itu di keluarga memang. Keluarga. Setelah kita coba analisa secara mendalam, kita mencoba ikut kegiatan-kegiatan parenting. Jadi asal adanya gayung bocor ini ada satu persoalan di keluarga. Itu mereka kehilangan sosok seorang ayah. Ya, okay. Bahkan Indonesia itu sudah disebut lost father country. Lost father country, kehilangan ayah. Negara yang sudah kehilangan sosok ayah. Ayahnya ada. Kadang-kala ayahnya ada. Ayah fisiknya ada. Ada fisiknya ada, tapi ayah secara psikologis tidak. Psikologis ya. Apa ayah secara psikologis? Ayah secara psikologis itu adalah seorang ayah sibuk dengan rutinitas. Dia bertanggung jawab secara keuangan, rumah, pakaian dan sebagainya. Dia bertanggung jawab. Tapi dia kadang-kala tidak mampu menyapa anaknya hanya untuk memakai jilbab misalnya. Dia tidak mampu hadir secara psikologis ketika anak-anaknya butuh perhatian, butuh petunjuk, butuh arahan, butuh ketegasan. Maka muncul di sana. Betul. Mereka kehilangan ayah yang bisa jadi anaknya itu tidak hanya gayung bocor, LGBT, tapi juga pergaulan bebas. Mereka mendapatkan perhatian sosok laki-laki lain di luar rumah. Ya, gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan ayah secara biologis, tapi secara psikis mereka tidak dapatkan. Sementara penguatan di gejolak, apalagi di usia-usia mereka remaja, penguatan psikis itu yang penting sebenarnya. Iya, betul. Jadi mereka perlu kehadiran sosok yang memberi ketegasan. Tapi saya jadi terpikir begininya, sebenarnya kalau tidak muncul sosok ayah, kadang peran sosok ayah itu kan tidak mesti didapatkan dari ayah biologis. Kalau pengayoman, ada kalanya memang dari mama, dari guru malah. Iya. Benar nggak ya? Ya, berarti kan memang ada satu fungsi yang kemudian mulai bergeser, mulai kendor, mulai hilang. Misal mama ya. Ya, kadang kan sekarang kasihan mama sudah menjadi olok-olokan ya. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Betul. Artinya mama kadang-kala hanya perhatian ke anaknya, tidak ke kemenakan. Padahal dalam Minang itu sudah dijelaskan kemanakan anak di pangku, kemanakan di bibir. Artinya ya tidak ada perbedaan antara anak dengan kemenakan sebenarnya bagi seorang mama. Semuanya berhak mendapatkan pengayoman, mendapatkan perhatian.
Nah, sekarang fungsi itu ya mungkin kita tidak ingin mengeneralisir ini nanti tersinggung para mama gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau ditanya mereka tersinggung gitu. Betul. Beliau-beliau itu mungkin bisa ini sudah terjadi. Kemudian juga fungsi ayah ini yang penting. Fungsi ayah, misal ya, seorang perempuan dia akan merasa cantik kalau ayahnya yang bilang. Ya kan? Iya. Si ini cantik ya. Coba ayahnya bilang. Betul. Ibunya bilang atau uminya bilang dia cantik, dia biasa. Biasa ya. Betul. Ya. Kemudian juga ketika keluar rumah, dia akan bilang sama anaknya yang gadis yang mulai dewasa besar, kalau keluar rumah harus pakai jilbab, tutup aurat. Bagi seorang ibu kadang-kala biasa aja. Iya. Saya beberapa kali mencoba survei lah dengan dengan beberapa ibu-ibu yang mungkin sudah cerai gitu kan, tidak punya suami, anaknya tidak punya ayah. Ya, kita dapatkan jawaban yang sama. Kemudian kita telisik lagi pelaku-pelaku pergaulan bebas, kemudian yang pelaku gayung bocor tadi. Ternyata memang mereka di rumah rata-rata jauh dari ayah atau tidak punya ayah. Lalu bagaimana dengan anak yatim? Maka tugas kewajibannya adalah negara. Anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Iya. Negara harus hadir menggantikan sosok seorang ayah di sana. Maka ini penting. Lembaga sosial. Jadi Pak Zul harus hadir menggantikan sosok ayah. Bukan menggantikan ayah. Menggantikan sosok ayah. Iya. Jadi makanya negara itu mengayomi anak yatim itu bukan hanya karena Ramadan atau Idul Fitri. Tapi mestinya rutin sepanjang hayat ya. Iya, sampai dia bisa dilepas. Iya, betul, ya. Mungkin nanti setelah dewasa dia berkeluarga dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini kan banyak kita menginterpretasikan kapan anak yatim ini diayomi lah menjelang puasa Ramadan, dikasih bingkisan. Iya. Menjelang Idul Fitri dikasih bingkisan. Iya. Dan itu suatu yang keliru yang harus kita perbaiki. Nanti kita titip nih di Aspen. Masya Allah. Jadikan pilot project bagaimana menggantikan sosok ayah itu bagi anak yatim. Kalau tidak, kemarin kan kita diskusi itu human trafficking, ternyata banyak anak yatim. Iya, betul. Ada beberapa atau mungkin bisa jadi banyak anak-anak yatim. Artinya kembali ke sana bahwa mereka kehilangan sosok orang yang mengayomi, yang menjaganya dia gitu. Nah, di Minang kembali ke kewaspadaan tadi, maka ini kita himbau kepada seluruh masyarakat ya bahwa kewaspadaan itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kita harus meningkatkan, kalau ibaratnya penciuman harus dipertajam, talingo harus dipanyariang. Apa yang terjadi di lingkungan kita? Jangan dibiarkan begitu saja. Para wali nagari, pimpinan daerah, kepala jorong, ayo, jangan hanya kita mendapatkan jabatan, tapi digunakan jabatan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Jadi Umar bin Khattab pernah mengatakan, 1 daun saja yang jatuh ketika saya jadi khalifah, saya harus tahu. Betul. Artinya itu menjadi tanggung jawab dia. Apalagi kita di jorong ya, kepala jorong, kepala korong, misalnya wali nagari, kepala desa, harus tahu, jaga tagak nagari, paga nagari, jaga anak kemanakan kita. Kalau ada anak yatim, ayomi di anak kemanakan kita. Anggarkan di APB nagari itu untuk anak yatim. Anggarkan APB nagari untuk fakir miskin. Apalagi mereka punya anak-anak yang mau besar. Mereka tidak punya ayah atau punya ayah dengan penghasilan terbatas. Ya kita yang jaga. Nah, ini sudah menjadi kewaspadaan bersama nih. Jadi kalau nagari kemudian memaga nagari mereka masing-masing kan. Dari sisi ekonomi, begitu juga dari sisi pengaruh yang lain. Saya pernah ikut sosialisasi peraturan daerah tentang narkoba. Kita kan punya Perda nomor 9 tahun 2018 di Sumatera Barat tentang pencegahan dan penyalahgunaan pemakaian narkotika ya. Kita selalu sampaikan bahwa narkoba ini tidak akan pernah masuk ke kampung kita kalau kita bentengi. kita. Kita sampaikan kepada Pak Wali yang hadir.
agar dibikin peraturan negari bagaimana mencegah bahaya narkotika di negari, mencegah peredaran narkotika. Agar wali nagari kemudian menganggarkan APB nagari, misalnya setahun 30 juta, 50 juta untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Karena pemerintah boleh melakukan kegiatan untuk sosialisasi bahaya narkoba. Kalau sudah ada narkoba, sudah ada tindakan hukum, pemerintah tidak masuk ke ranah itu. Itu ranahnya kepolisian. Tapi fungsi untuk pencegahan mencegah bisa. Oh iya. Ya. Tapi kewaspadaan ini saya mesti teringat tempo dulu. Kan ada rundo, Iya. kemudian saling tahu satu sama lain, bahkan orang asing masuk ke kampung tuh orang tahu. Iya. Tapi sekarang kan dengan di zaman digital kayaknya itu sudah mulai kurang tuh. Iya. Menurutnya gimana nih? Siskamling ya. Bener aja ya. Ya kadang kita model pemadam kebakaran yang banyak. Lah tabakar rumah baru siram, atau model film India kan. Apa tuhnya? Ayalah tabakar lah berkelahi lah parang polisi baru datang yong gitu. Iya cakap abi. Cilek baru tagan. Jadi ini persoalan. Betul. Memang. Tapi benar nggak ya menurun secara Iya, benar ada nggak ya? penurunan dari yang tadi kita sebut swakarsa. Swakarsa betul. Kebersamaan ya. Jadi kita filosofi di Matumbuh disiangi. Itu kita pakai gitu kan. Iya. Artinya begini, bahwa kembali yang seperti tadi, tagak kampung kita pegang kampung. Kalau masing-masing nagari kemudian memagar kampungnya tidak terpengaruh, kemudian jalan masuk jalan keluar jelas, orang yang masuk siapa, orang keluar siapa, kita hidupkan lagi kepedulian betul. ya, kepedulian. Sebenarnya ini kunci sebenarnya kan kepedulian. Betul. Kadang ya Pak Zul, kita berbicara kepedulian itu kita ngomong ke orang ya, ke tetangga, ke masyarakat yang kita ketemui, mari kita peduli aja we. Ambo sih duit ambo lah mode lah lalu alhamdulillah mak gitu. Iya. Ambo perhatian. Iya betul. Ini harus kita rubah. Mindsetnya harus kita rubah. Bahwa apapun hidup kita, yang namanya kepedulian harus tetap kita hidupkan dalam kehidupan. Tidak bisa indah gitu. Iya. Kita makhluk sosialnya. Kita makhluk sosial. Dan bisa jadi apa yang terjadi yang kita sampaikan ke orang itu kan bisa jadi kejadian sama kita. Iya, diri kita atau keluarga kita. Ketika kita kejadian musibah dan semacam kan, kemudian orang tidak peduli dengan kita misalnya kan dibuat juga awak. Betul. Awak kemalingan orang ica-ica tidak tahu misalnya kan, kan dibuat dia. Begitu seharusnya kita tumbuhkan. Nah kalau terjadi di awak gitu. Makanya ke orang lain kita harus munculkan itu. Dan kita sama umat Islam ini bersaudara gitu. Betul. Bersaudara dalam agama kita bersaudara. Iya. Intinya kan harus memberi dan mencintainya. Iya. Memberi artinya memberi kepedulian, kewaspadaan, memberikan kewaspadaan, betul nggak? Iya, kunci di dalam persaudaraan Islam itu kan ada 3. Apa tuhnya? Ta'aruf, ta'awun, takaful. Ta'aruf kita saling kenal. Artinya dimanapun tempat kita tinggal, kenali lingkungan. Oke. Ya, apa lingkungan itu seperti apa? Apa kebiasaan? Ekonominya apa kebiasaan? Kalau bagus ekonominya kita berdayakan. Iya. Kita ajaknya ke Aspen. Masya Allah. Zakat infak sedekah. Hartanya ke yayasan lembaga kemanusiaan, ke Aspen, misalnya zakat ziswafnya. Kalau lingkungannya kurang, berarti kita juga hubungi Aspen. Ini Pak Zul, di lingkungan Ambo, kondisinya. Nanti kalau ada pendanaan zakat dari Aspen, ini jadikan target ini. Bantu tetangga. Kan begitu kepedulian. Kita ta'aruf, kita saling kenal. Ta'awun, kita saling tolong menolong. Betul. Ya kan? Tolong menolong. Yang tadi ada tetangga yang membutuhkan, minta dipinjami uang, minta sedekah, ada masjid, ada rumah tahfiz, banyak kan di lingkungan. Mereka butuh, ada kelebihan rezeki dewa,
kasih. Ini sebenarnya bagian dari perilaku mental dari orang bertakwa kayaknya. Sebentar kan Ramadan nih. Benar nggak Nyek? Benar nggak Nyek nih? Ya, kemudian yang terakhir tadi takaful. Oke. Saling menanggung. Saling menanggung ya. Ya. Jadi kalau memang ada keluarga kita yang tidak di antara tetangga kita ya, memang tidak mampu. Punya SPP keuangan terbatas, anak-anaknya tidak mampu bayar SPP, kita bayarkan. Betul. Itu yang tadi kan, Pak Zul datang ke anak-anak yatim, menggantikan sosok ayahnya. Itu kan takaful. Takaful, betul. Menanggung beban hidup si anak itu menjadi bagian hidup kita. Iya. Kita datang, kita elus rambutnya, kita beri semangat, motivasi bahwa anak yatim ini pasti. Sarankan Nabi aja yatim piatu dari kecil dan jadi nabi. Iya betul. Ya kan itu motivasi yang kita ingin sampaikan. Jadi bukan hanya masalah pitih gitu kan. Nah, dan ini juga mau Ramadan seperti sampaian Pak Zul tadi. Ini mau Ramadan. Ini kan juga artinya Ramadan itu hanya mengingatkan kita gitu. Mengingatkan kita bahwa ada momentum berbagi yang akan dihadirkan Allah. Tapi setelah Ramadan 11 bulan ke depan, sikap rasa yang tadi itu tetap dipelihara. Dan kami laporkan juga karena Nyek Kes Bangpol nih. Alhamdulillah para donatur kita itu kita coba giring kepedulian berkelanjutannya. Kayak kemarin itu kan ada anak yatim loh Nyek, itu belum pernah naik mobil besar. Jadi dia ada yang belum pernah lihat laut Nyek. Jadi dulu sudah dua kali nih Nyek, kita bawa dengan mobil pariwisata besar itu. Anak-anak itu ada yang sudah SMP, sudah hampir mau masuk SMA tapi belum pernah dilihat laut. Kemudian ada juga yang belum pernah mereka itu lihat naik mobil besar. Jadi kan mobil besar itu belum pernah. Nah, maka alhamdulillah Desember Kaspen itu bawa anak-anak itu ke pantai itunya, mobil besar Padang. Dia laut dia luar biasa. Ada yang belum naik bus. Kemarin itu kita bentuk namanya yatim yatim karakter, membentuk karakter. Jadi memang bagaimana mereka menjadi factor yatim factor. Kemudian yatim great dream. Jadi memang bertarung. Kemudian kita bentuk mental mereka menjadi mimpi besar. Ada yang menariknya adalah salah satu anak ternyata dia mempunyai bercita-cita itu untuk jadi ustadz. Ada yang anak cita-cita tuh buat rumah karena dia belum punya rumahnya. Iya betul. Jadi sebenarnya yang Nyek bilang tadi memang sangat tepat sekali Nyek. Iya. Fakta-faktanya. Jadi kalau kita kaitkan ke kewaspadaan tadi ya kan, mereka ini kan akan jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak baik ya. Iya. Apalagi kan banyak kasus terjadi dulu anak yatim yang kemudian jadi proses kristenisasi. Saya dulu kami tahun 2003 ya pernah ditunjuk oleh pemerintah provinsi waktu itu. Waktu aktif di mahasiswa Forum Pemantau Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat. FKUB. Belum ada FKUB waktu itu. Forum Pemantau Kerukunan, dia bentukan provinsi aja, ad hoc. Belum ada FKUB. Belum ya? Karena ada kasus waktu itu mungkin masih ingat Khairah Niswah Wawah anak man yang kemudian dikristenisasi ya. Iya. Nah, Man Gunung kalau salah. Man Gunung Pangilun. Nah, kemudian kita ikut bersama-sama, ada beberapa orang melihat memantau itu kerukunan beragama. Kita datangi tempat-tempat yang dianggap waktu itu tidak mengakomodir keberagaman agama. Ada rumah sakit, ada bank, kemudian sampai kita ke Lapas Muaro, semuanya kita lihat. Dan betul bahwa ini terjadi dulu ya. Tapi kemudian sampai sekarang kan semuanya sudah banyak perubahan. Tapi tetap saja memang kita perlu secara internal kita beragama ya, bermasyarakat ya, bertetangga, ini perlu kita jaga dalam hal tidak hanya masalah agama. Tadi kita juga sampaikan ada narkoba, ada LGBT, ada pergaulan bebas. Ya. Bahkan sekarang kita lihat ini pergaulan bebas.
udah luar biasa, Biasa, itu. Saya SMP bahkan SD Iya. sudah terjebak ke sana. Iya. Artinya kalau secara tantangan dari pola sumber daya manusia dari masyarakat Minang itu sendiri, mau tidak mau kita harus katakan, ini sumber daya ceritanya nih, mau tidak mau kita harus katakan bahwa kalau kita berpikir 20 tahun yang akan datang, berpikir 20 tahun akan datang, sebenarnya kita di ranah kuning. Ya kan sekarang dikampanyekan namanya generasi emas. Iya. Ada bonus demografi 2045. Artinya 2045 itu masyarakat Indonesia itu akan dihuni oleh usia-usia produktif Sekarang itu ya. Usia-usia yang seumuran kita inilah ke bawah ini, jangan ke atas. Kita ya. Umur produktif itu 20 40. Kita nanti di 2045 sudah masuk usia pensiun lah ya. Iya. Maka ini semuanya harus kita siapkan. Ya, kita harus siapkan. Apakah ini ada di garis kuning atau tidak? Kita harus sadar. Ya, kita yang penting sadar ini. Iya. Bahwa ada ancaman, ada gangguan, ada tantangan yang harus kita challenge, yang harus kita lakukan pemetaan, sehingga ada deteksi, ada pemetaan, kemudian kita ada solusi. Bahwa ini harus kita kuatkan lagi. Nah, apa yang harus kita kuatkan? Fungsi pembentukan karakter. Fungsi pembentukan karakternya. Mulai dari rumah tangga, kemudian lembaga pendidikan. Ya, apakah pendidikan formal sekolah atau pendidikan non formal seperti surau TPA itu. Kita harus wujudkan lagi itu. Yang paling berbahaya itu antara pagar rumah dan pagar sekolah. Maksudnya ini yang harus kita waspadai. Artinya ranknya itu ya. Iya, di sekolah ada guru mungkin yang akan memantau perkembangan anak. Di rumah ada orang tua. Tapi mereka lepas dari pintu sekolah, lepas dari pintu rumah, inilah yang perlu kita waspadai. Mereka akan bergaul dengan dunia yang berbeda. Di rumah mereka mungkin bisa jadi patuh, di sekolah mereka patuh, tapi di luar akan ada dua sisi kejiwaan mereka yang hadir itu. Ketika tontonan jadi tuntunan. Iya, banyak kita berdiskusi banyak hal ya dengan pelaku perlindungan anak misalnya. Di rumah dia berjilbab rapi, di sekolah berjilbab rapi, tapi di luar dia buka jilbab. Duduk di kafe, nongkrong di mana gitu kan, dia buka jilbab. Dia siapkan tas satu hanya untuk itu. Buka jilbab dan sebagainya. Kemudian menongkrong dengan lawan jenis dan sampai malam, kemudian pulang. Alasannya belajar bersama, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu kita kewaspadaan ini yang perlu ditingkatkan. Dan ini miris gitu. Betul. Miris dan harus kita carikan solusi. Bukan solusi, harus ada penguatan. Harus ada penguatan dari berbagai sisi sebenarnya kayaknya. Artinya kan taruhlah yang kita bilang tadi, sebenarnya kita kalau lihat dari usia 40 ke atas sih Minang masih aman-aman aja sekarang. Tapi kalau kita bicara tentang tidak jaminan juga. Banyak juga dia tempe bulu ayam bau. Kayak apa namanya puber kedua. Cie-cie kalau adanya. Cuma kalau di kumpulan cie-cie itu banyak juga. Jadi ini persoalan-persoalan kalau kita diskusi panjang itu akan kita temukan banyak persoalan yang ada di masyarakat kita. Maka fungsi penguatan dan kewaspadaan tadi harus kita kuatkan. Semua sisi harus bersama-sama ya. Orang tua, mama, ya kan, masyarakat secara umum, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pemerintah. Bahkan di pemerintah Sumatera Barat ini sudah punya undang-undang khusus. Apanya? Undang-undang nomor 7 tahun 2022 tentang pemerintah Sumatera Barat. Apa itunya? Ya, tentang pemerintah Sumatera Barat khusus. Kalau dulu kan undang-undangnya ini kita masih Sumatera Tengah gitu kan. Oh, sekarang sudah ada khusus Sumatera Barat. Undang-undang tahun 2022. Di antara undang-undang itu, di antara isinya adalah dicantumkan langsung di sana tentang adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah sebagai kearifan lokal Sumatera Barat. Artinya perlu
yang adat basandi syarat-syarat basandi kitabullah ini kita perlu rumuskan. Iya, karena sampai sekarang tuh saya bingung begini ya, beberapa tokoh adat kita undang, itu sebenarnya pengejawantahan di aplikasi di tengah tentang zaman ini belum ada. Saya pernah diskusi dengan beberapa tokoh, bagaimana kalau tokoh agama, tokoh adat, Iya, kemudian pemerintah, cendekiawan ya. ya cendekiawan juga, pundokanduang, Iya. duduk bareng, duduk bersama. FGD kah namanya? Iya, FGD kita buat forum berembuk gathering ya, ya. untuk membuat sebuah rumusan. Iya, iya. Tidak perlu itu detail, tapi menjadi GBHN semacam lah, GBHN. atau pedoman umum, Pedoman misalnya kan, umum, pedoman umum atau pedoman dasar Iya. tentang adat basandi syarat-syarat basandi kitab. betul. Artinya apa? Dengan adanya pedoman ini ada sebuah buku, ada kitabnya. Iya. Ini bisa disosialisasikan. Kalau detail susah juga nya, detail tapi tidak bisa, iya, karena adat yang tadi ini- karena satu daerah beda dengan daerah Iya, lain. adat itu kan saling nagari, betul. Tapi secara umum, Iya. Amboraso bisa. Betul. Bisa Sepakat secara umum bahwa adat Minangkabau seperti Iya. ini, syarat basandi kitabullah ini, Iya. perilaku-perilaku yang harus dihadirkan seperti ini, kemudian disosialisasikan secara berjenjang sampai ke bawah. Dan nanti dipayungi oleh peraturan daerah misalnya atau peraturan nagari, lahir pedoman dasar. Iya. Apakah nanti juga bisa masuk menjadi pelajaran BAM, Ya, budaya alam Minangkabau ya kan, di sekolah-sekolah di SD sampai SMP, ya, bisa masuk jadi pelajaran. ya. Dan rasa itu bisa cukup lah. Kalaupun kita inginkan itu menjadi solusi, dengan membaca itu kemudian kehidupan ini akan berubah, mungkin tidak juga, karena perlu dukungan yang lain. Tapi secara suatu solusi yang berkelanjutan akan ada pengaruh. Akan ada pengaruh bahwa nanti misalnya bagaimana seorang orang Minang itu seperti apa. Iya. Bagaimana dia cara, ya kan kalau kita belajar tambo itu ya, bagaimana cara duduk, cara berpakaian, cara bersopan santun, cara berbicara. Iya. Ini semuanya dia sudah ada pedomannya gitu. Sepakatnya. Akhirnya itu kan karena adat tuh kan jadi ada dua lagi kan ya. Memang ini sama-sama nih. Karena adat kan sesuatu yang mengalir di tengah-tengah masyarakat ya. Artinya kayak gini, di samping kita merumuskan tema tadi, di samping kita merumuskan rumusan dasar GBHN adatnya itu, tapi memang harus ada juga, saya terpikir begini nih, tidak terlepas mungkin ada kayak memang kita pencanangan di tengah masyarakat aplikasi. Contohnya tema, hashtag lah ya. Tema, ya kan, tegur dan malu misalnya kan. Artinya kita sepakat nih, kita buat rumusan. Kita kan errornya semenjak ada HAM ini ya. Awak lo nggak baulah dek gara-gara itu dijantian orang kan, akhirnya ini kan seakan-akan tersandung besarnya. Kalau dulu kan di waktu-waktu kita kecil kan takut kan ya, dia nyek ditegur saya kan ngeri kan ya. Iya, ngadu di rumah awak kan. Awak kan berangannya. Nah, karena ini adalah pengambil kebijakan, orang yang dekat dengan decision maker kata orang kan. Kita punya usulan nanti di samping GBHN itu kan ya, apa namanya tuh, garis-garis besar aluan adat Minangkabau, GBHM lah ya. Garis-garis besar aluan adat Minangkabau. Tambah satu, memang kita buat bersama untuk kita canangkan misalnya tema tegur dan malu, beransur-ansur sehingga memang budaya tegur tuh dan malu kembali muncul kan ya. Karena sekarang kan nggak berani anak-anak itu di depan mata kita ini, walaupun mama adalah di tengah bahkan tokoh masyarakat misalnya, orang jadi segan. Akhirnya kalau nggak ada ditegur, ya mereka menjadi jadi kan ya. Iya, jadi kita munculkanlah apa yang sudah ada sebenarnya. Iya, kita bangkit kembali ya. Syarat basandi kitabullah itu kan sebenarnya sudah bagi masyarakat Minang dulu kan sudah dinampakkan dari perilaku. Ya. Misal tegur, malu, itu kalau dulu nenek mama mendaham saja, kemanakan lah takui kan. Kini ndak mamanya mendaham lah diganti aja malawan Jadi ini kita perlu. Makanya tadi seperti ada pedoman dasar. Betul. Kenapa kita tuliskan? Iya, betul. Supaya generasi ini bisa membaca. Kalau secara lisan, kalau kini kan ada itu secara lisan. Disampaikan secara lisan. Itu kan nanti akan mengalami perubahan. Betul. Akhirnya nanti cupak dialih orang lalu.
Cupak di paperan pengalih, jalan dia orang lalu. Jalan dia orang lalu, cupak dia pape orang pengalih. Jadi adat akan Iya, terkikis. betul. Nah, nanti mana adat Minangkabau? Betul. Ya, kan kita tidak inginkan seperti itu kan. Kita tidak diinginkan seperti itu ke depan. Minangkabau ini kehilangan entitas betul. dan identitas kan. Iya. Kita tidak ingin, maka perlulah. Kalau menurut saya perlu ada sesuatu yang kita bukukan. Iya, Kemudian buku-buku adat yang ada itu, ayo kita ini. Saya punya kawan di Padang Panjang itu, buku-buku adat ini kemudian dia promosikan, dia jual, dia cetak lah segala macam. Tapi memang peminatnya tidak terlalu banyak. Tidak banyak. Iya, karena memang sudah pun andai kata dikasih gratis pun sebenarnya malah juga baca baru. Karena memang ininya artinya ke depan memang bagaimana sesuatu itu harus menjadi perhatian kan ya. Jadi maksudnya campaign bahasa orang sekarang kita perlu campaign adat lagi. Jadi di samping filosofi yang tadi kita perlu kembali menggaungkan kayak kampanye. Jadi tidak hanya kampanye pemilu sepertinya, tapi memang kampanye tentang adat. Iya betul. Minangkabau ini kan khusus. Cuman kita memang perlu rumusan dan kekuatan ya untuk menyatakan kekhususan dan kekhasan kita. Seperti Aceh, Yogyakarta, mereka punya kekhasan dan kekhususan. Nah kita harusnya muncul seperti itu. Iya, dan nanti kalau ini adatnya kuat kan kewaspadaan tidak banyak kerjaannya. Makanya kita mencoba menggerakkan masyarakat. Iya, ini luar biasa nih. Ke depannya agar memang pemerintah, masyarakat dan pemerintah bisa berkolaborasi. Kita mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat, sehingga pemerintah jelas apa yang mau dikerjakan, dan tepat di waktu yang diperlukan. Nah, ini yang kita inginkan, kewaspadaan. Betul. Kita kan tidak dalam koridor eksekusi, tapi kita hanya mengkoordinasikan pihak-pihak sebuah informasi untuk pihak-pihak terkait pengambil kepentingan atau kebijakannya. Jadi ini luar biasa. Tapi lepas dari itu memang kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita tingkatkan. Mungkin ininya kebersamaan itu dengan seluruh elemen masyarakat yang ada. Betul. Ke tekan Aceh le patara Minangnya. Orang Padang mari Banang dipunta-punta dilipet patah tiga. Kalau dirantang namanya panjang. Mungkin ada nasihat ini yang diambil tu Pak Gunung. Dan cukup sekali bantu dengan menunggu nasi patah sampai jam bara lah. Dalam artian kita bagi orang-orang yang tahu di Minangkabau. Tahu dalam artian ada ilmu, tahu dalam artian punya agama, tahu dalam artian punya kuasa pemerintah. Mari kita bersama-sama berkolaborasi menjaga generasi muda Minangkabau ini tetap eksis dalam keminangannya. Artinya dalam Minang itu ada dua tadi, syarak dan kitabullah, adat dan syarak. Dia hidup di dalam koridor adat istiadat Minangkabau, kemudian juga dia hidup dalam ayoman kitabullah, dalam agama yang baik. Nah, maka nanti orang Minang mau apa saja, mau jadi apa saja, mau merantau kemana saja, insyaallah hidupnya akan sukses dan aman. Dia tidak menjadi masalah di dalam kehidupan, tapi dia akan menjadi problem solver. Dia yang menjadi yang memecahkan masalah, yang mengurai masalah, yang menyelesaikan persoalan itu. Kusui satunya menyelesainya. Itu jadi ini yang akan kita himbau selalu, sehingga ke depan Minangkabau ini tetap eksis sebagai budaya yang luar biasa, adat yang luar biasa, kemudian dalam agama yang luar biasa. Dan insya Allah kesejahteraan yang kita dambakan khusus kita di Minangkabau ini bisa kita dapatkan. Jadi ayo kita bareng-bareng bersama-sama tingkatkan lagi kepedulian, tingkatkan lagi solidaritas, kecintaan, bahwa siapapun generasi muda Minang ini adalah anak kemenakan dia. Tidak usah dicaliak siapapun. Kalau memang salah tegur, kalau mereka berprestasi mari kita hargai.
Iya. Barangkali itu Pak Zul. Baiknya. Ceritanya lah kama-kama Memang awak ceritanya ndak ada panduan khusus dari negara kan. Jadi ikolah cerita lah politik kan ya. Bukan praktisi politik. Iya nanya. Sana luar biasa. Ndak cukup mungkin bincang-bincang go aja Pak Kes Bang Pol tuh kebagian kewaspadaan kok Pak Kabit tuh luar biasa kan. Apalagi beliau memang ilmu politik, artinya balik tadi itu politik artinya adalah strategi atau cara untuk mendapatkan sesuatu tujuan. Kalau seandainya dinarasikan tuh kebaikan, apapun bentuk kebaikan yang kita dapatkan bagian dari politik ya. Sahabat sana sadanya rasanya lah sampai kita di ujung walaupun alun selesai dan kita gali dari semua Pak Kabit karena memang banyak dan dalam kita sudah isi sampai di siku dulu. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan abasulah aja Pak Kabit balik. Ambo Zulfamiadi Marwan Shah Datuk Raju Sulaiman mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.